Wang Yuhao, terakhir kali kamu dan Feng Yi mabuk, tengah malam salah masuk kamar dan tidur di ranjangku, tidak bisa dibangunkan sama sekali. Apa kamu pura-pura? Tidak, sama sekali tidak. Aku mabuk berat hari itu, bahkan tidak tahu bagaimana aku kembali ke markas. Lalu sekotak permen blueberry di mejaku, besok paginya habis tak bersisa, bahkan bungkus permennya pun dilipat rapi dan dimasukkan ke tempat sampah. Apakah itu dilakukan oleh seseorang yang mabuk berat? Salah ya? Aku ingat mejamu sepertinya kosong, tidak ada apa-apa. Wang Yuhao masih bilang, tidak pura-pura. Meja kosong katamu? Lalu, apa kamu juga lupa kalau tidak sengaja menyenggol toples gulaku sampai jatuh, lalu kamu memunguti dan memakannya 7 butir sambil berlutut? Tunggu, bagaimana kamu tahu 7 butir? Karena di toples awalnya hanya tersisa 12 butir, besok paginya tersisa 5 butir. Selain itu, seseorang yang mabuk berat ternyata bisa memilih dengan tepat rasa isian blueberry kesukaanku, dan menyisakan yang tidak sesuai selera. Mabuknya lumayan berkelas. Ini, mungkin ingatan otot, kamu tahu. Reaksi naluriah yang dilatih. Oh naluri itu, termasuk berbaring di ranjangku sambil memeluk bantal, dan berkata, Xiaowen, bantal ini harum sekali, seperti permen lemon, aku baru saja mengatakannya. Lebih dari itu, kamu tiba duduk dan dengan sangat serius berkata, laporkan kepada petugas teknis, saya mengajukan permohonan agar bantal ini, dimasukkan dalam perlengkapan misi yang wajib ada, lalu tertidur pulas lagi. Apakah Stinger memberi minum 801? Apakah itu Tojinki? Yang paling luar biasa adalah paruh malam, kamu tiba-tiba bergumam, lalu dengan tepat menarik keluar jaket tertebalku dari lemari, dan membungkus dirimu seperti kepompong. Bao Yuhao, jujur saja, kemampuan bertahan hidupmu, saat mabuk lebih kuat daripada saat sadar. Kalau begitu, apakah aku melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan? Perbuatan mana yang ingin kamu dengar? Yang jam 3 pagi tiba-tiba duduk, dan bilang mau memeriksa keamanan ruangan, lalu melakukan gerakan taktis ke udara kosong, atau jam 4 pagi mengguncangku sampai bangun, bertanya dengan sangat cemas. Xiaowen, jika aku punya perut six-pack, tapi diam-diam memakan gulamu, apakah kamu akan memotong skor kinerjaku? Aku benar-benar bertanya. Ya, dan aku sudah menjawab, akan dipotong. Kamu bahkan mulai menawar, bilang kalau perut six-pack bisa jadi gantinya, 1 perut six-pack mengganti 1 permen, aku akan menghitung 2 perut six-pack sebagai bunga. Selesai, citraku hancur total. Sudah lama hilang, sejak keluar dari tight prison, kamu berbalut perban dan masih bercerita lelucon garing, citramu sudah porak-poranda. Tapi aku ingat, sepertinya menjelang subuh, ada yang menyelimutiku. Takut kamu masuk angin dan misi jadi terpengaruh. Juga, ada yang memasukkan permen ke mulutku, rasa blueberry. Tapi itu pengujian, apakah kamu masih punya refleks menelan? Kalau begitu, apakah saat itu aku melakukan sesuatu yang benar? Misalnya, apakah aku bilang, Xiaowen, jangan repot-repot, tidurlah. Ya, dan aku juga bilang, besok, aku akan membelikanmu permen baru, 1 kardus penuh. Aku sudah menepati janji ini kan? Keesokan harinya, Departemen Logistik menerima pesanan dari Niming untuk 20 kotak permen blueberry. Lalu dikejar selama 3 hari oleh Kepala Departemen Logistik, yang ingin tahu siapa yang memesan dalam jumlah 2 tahun, lewat saluran terenkripsi. Kapten Wang, bisakah lebih rendah hati? Dengan berat hati, aku menyumbangkan 18 kaleng untuk Departemen Medis dan kamp pelatihan. Oh ya, pagi itu saat aku bangun, aku menemukan secarik kertas di saku jaketku. Kertas apa? Perhatian bagi personel mabuk, 1 gula tambahan, ada di laci kiri. 2. Air madu, ada di termos. 3. Jika berani mencuri lagi, lain kali aku akan menambahkan capsaicin ke dalam permen. Petugas teknismu, kembalikan padaku. Tidak akan, ini adalah bukti fisik mabuk Kapten SGTI, dan bukti bahwa petugas teknismu melunak, aku akan memajangnya. Wang Yuhao. Xiaowen. Sebenarnya hari itu, aku tidak sepenuhnya mabuk berat. Apa? Aku ingat kamu bangun tengah malam untuk menyelimutiku, ingat kamu duduk di tepi ranjang menghela napas dan berkata, bagaimana bisa mabuk parah begini? Ingat kamu bergumam pelan. Mencuri permen tapi tidak minum air, besok pasti serak. Dan ingat kamu terakhir kali dengan lembut menyentuh dahiku. Kalau begitu, kamu pura-pura tidur. Karena saat itu aku berpikir, jika seperti inilah hari-hari kita nanti, aku kadang mabuk, kamu memarahiku sambil merawatku, aku mencuri permenmu, kamu mengancamku sambil memberiku pasokan lagi, maka hari-hari seperti ini, aku ingin menjalaninya selama 10.000 tahun. Siapa yang mau hidup 10.000 tahun denganmu? Permen itu mahal. Aku akan menyerahkan kartu gajiku. Siapa yang peduli? Kalau begitu ditambah hak penggunaan 8 perut six-pack, gratis selamanya. Wang Yuhao, kamu sekarang semakin pandai mencari celah. Bukan mencari celah, tapi pagi itu saat aku bangun, aku melihat sinar matahari menyinari toples permen di mejamu, di sebelahnya ada air madu, dan kamu tertidur pulas di meja. Aku berpikir, ini mungkin adalah pemandangan yang paling ingin aku abadikan sebelum kiamat. Kalau begitu lain kali, jangan minum terlalu banyak. Feng Yun bilang, cara metabolisme alkohol dalam omega serum tidak normal, membebani sarafmu. Baiklah. Tapi Xiaowen, aku punya satu pertanyaan. Katakan.
Jika aku sekarang mengajukan permohonan untuk simulasi prosedur penanganan pasca mabuk, misalnya, membiasakan diri dengan prosedur standar diselimuti, diberi permen, dan disentuh dahinya, apakah bisa disetujui? Permohonan ditolak, prosedur perlu dipicu oleh skenario nyata. Kalau begitu, laporan, skenario telah terpicu, personel mabuk sudah siap. Berulah lagi. Hanya padamu. Permen ada di saku kanan. Bolehkah aku memakannya sekarang? Tidak boleh, ini adalah sampel observasi. Kamu baru boleh memakannya setelah bangun besok dan kembali dengan selamat tanpa cedera. Kalau begitu aku minta 2 gram. Kenapa? 1 gram adalah hadiah untuk kepulangan yang aman, 1 gram lagi adalah pembayaran di muka, deposit bahwa kamu akan merawatku saat mabuk nanti. Sepakat, tapi bunganya tinggi. Lain kali aku mabuk, aku benar-benar akan menambahkan capsaicin ke dalam permen. Baiklah, ini adalah kontrak paling lembut di antara kita,